Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kecerdasan buatan mengenai metode Astar dan Fuzzy Logic. Perkenalkan, nama saya Fatih Ahmad Muzaffar dengan di belakang 131. Kemudian ada Muhammad Zaki Hamdani dengan di belakang 111. Selanjutnya ada Atina Eka Febi dengan di belakang 119. Kemudian ada Farhan Habib dengan di belakang 124. Yang terakhir ada Ahmad Nur Hidayanti dengan di belakang 135. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang metode Astar. Algoritma Astar merupakan perbaikan dari algoritma greedy best first search. Algoritma ini tidak hanya dipengaruhi oleh beberapa cost yang telah ditempuh, tetapi juga estimasi jarak ke tujuan. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa jalur yang dipilih adalah jalur yang tepat untuk mengarah pada tujuan. Metode Astar ini menggunakan best first search dan menemukan jalur dengan biaya terkecil dari node awal yang diberikan ke node tujuan. Algoritma ini menggunakan fungsi heuristik jarak ditambah biaya untuk menentukan urutan di mana search-nya melalui node-node yang ada di pohon. Artinya, jika digambarkan dalam rumus, didapat Fn sama dengan Hn ditambah Gn. Fn itu merupakan fungsi biaya estimasi terendah. Kemudian Hn adalah biaya yang sudah ditempuh. Terakhir, Gn merupakan estimasi atau perkiraan biaya untuk menuju ke tujuan. Selanjutnya, algoritma Astar ini dikenal juga sebagai salah satu algoritma yang paling sering digunakan untuk pencarian jalur dan penerusan grafis, yaitu proses plotting jalur yang paling efisien antar titik, yang disebut dengan nodes. Berikut ini adalah langkah-langkah penyelesaian kasus menggunakan algoritma Astar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Zaki Hamdani. Baik, terima kasih Fatih. Di sini saya akan menunjukkan sebuah kasus yang dapat diselesaikan dengan algoritma Astar. Di sini bisa kalian lihat sendiri di gambar, terdapat 15 buah titik dengan jalur biayanya. Lalu di sebelah kanan titik-titik tersebut terdapat estimasi biaya untuk menuju ke tujuannya. Selanjutnya, pada kasus ini akan diselesaikan dengan algoritma Astar. Pada langkah pertama, dari UPN terdapat 3 buah percabangan. Dari 3 percabangan jalur tersebut, yang terendah cost-nya dari UPN yaitu melalui Ragunan, yaitu 28,3 km. Lalu pada langkah kedua, terdapat 5 buah percabangan. Dari jalur Ragunan dan yang terendah cost-nya adalah melalui Pejaten Village, yaitu 23,2 km. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amanda. Baik, terima kasih Zaki. Dari langkah kedua, didapatkan jalur dengan kos terendah adalah UPN Veteran Jakarta, Ragunan, dan Pejaten Village. Pada langkah ketiga, untuk mendapatkan kos terendah, jalur akan ditelusuri satu persatu dari Pejaten Village. Jalur yang dapat dilalui untuk menuju Monas yaitu Cilandak Town Square, Blok M, Mall Ambassador, Eon Tanjung Barat, dan dari 10 jalur tersebut didapatkan jalur dengan kos terendah yaitu UPN Veteran Jakarta, Ragunan, Pejaten Village, dan Mall Ambassador dengan jarak 23,4 km. Lalu pada langkah keempat, untuk mendapatkan kos terendah, jalur akan ditelusuri satu persatu dari Mall Ambassador. Jalur yang dapat dilalui untuk menuju Monas yaitu Blok M, Tanah Abang, dan Monas. Dari ke-12 jalur, didapatkan jalur dengan kos terendah yaitu berawal dari UPN Veteran Jakarta, Ragunan, Pejaten Village, Mall Ambassador, dan terakhir Monas dengan jarak 23,8 km. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Habib. Oke, terima kasih Amanda. Selanjutnya kita masuk ke metode Fuzzy. Metode Fuzzy Logic. Logika fuzzy atau dalam istilah bahasa Inggrisnya disebut fuzzy logic merupakan bentuk logika bernilai banyak yang memiliki nilai kebenaran variabel dalam bilangan real antara 0 dan 1. Dalam sistem kecerdasan buatan, logika fuzzy digunakan untuk meniru penalaran dan kognisi manusia. Logika fuzzy merupakan pengembangan dari logika biner. Logika biner hanya memiliki 2 nilai kebenaran, yakni 0 atau 1.
Logika fuzzy memasukkan 0 dan 1 sebagai nilai kebenaran ekstrim, tetapi dengan berbagai tingkat kebenaran menengah. Logika fuzzy dikembangkan berdasarkan bahasa manusia. Tujuannya untuk menjembatani bahasa mesin yang presisi dengan bahasa manusia yang menekankan pada makna atau arti. Logika fuzzy umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian, ketidaktepatan, noisy, dan sebagainya. Nah, di sini ada perbedaan antara boolean logic dan fuzzy logic. Boolean logic, istilah fuzzy logic mengacu pada sesuatu yang belum jelas atau samar-samar. Dalam dunia nyata, terkadang kita berada pada situasi di mana kita tidak bisa menentukan keadaan tersebut, benar atau salah. Nah, logika fuzzy di sini berperan menyediakan fleksibilitas ketika melakukan penalaran. Dalam sistem kebenaran nilai boolean, 1 merepresentasikan nilai kebenaran mutlak, sedangkan 0 menyatakan nilai salah mutlak. Akan tetapi, dalam logika fuzzy tidak semua dianggap sebagai nilai kebenaran mutlak dan nilai salah mutlak. Logika fuzzy juga memiliki nilai intermediate yang mengandung sebagai nilai benar dan sebagai nilai salah. Nilai ini dapat disebut sebagai nilai abu-abu. Nah, di sini bisa dilihat visualisasinya perbandingan antara boolean logic dengan fuzzy logic. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Atina. Baik, terima kasih Habib. Selanjutnya adalah kasus dari metode fuzzy logic. Kasus ini memiliki 3 parameter, yaitu permintaan, persediaan, dan produksi barang. Agar lebih mudah untuk dipahami, penjelasan dari kasus ini akan dipaparkan pada slide selanjutnya. Pada kasus ini menggunakan metode diketahui, ditanya, dan jawab. Pada section diketahui terdapat parameter permintaan dengan nilai tertingginya yaitu 4.000 dan nilai terendahnya yaitu 800. Selanjutnya persediaan dengan nilai tertingginya yaitu 600 dan nilai tertingginya yaitu 300. Selanjutnya, produksi dengan nilai tertingginya yaitu 8.000 dan nilai terendahnya yaitu 2.000. Kemudian, pada section pertanyaan, terdapat permintaan sebesar 2.000, persediaan 500 dengan nilai produksinya diinisialkan menjadi X. Maka dari itu, kita harus mencari nilai X-nya itu berapa. Selanjutnya adalah menghitung nilai keanggotaan dari ketiga parameter seperti permintaan dengan nilai naik yaitu 0,375 dan nilai turun yaitu 0,625, persediaan dengan nilai naik 0,67 dan nilai turun 0,33, dan produksi dengan nilai naik dan nilai turun berupa fungsi. Kemudian diketahui kembali rumus dari nilai naik dan nilai turun seperti yang tertera pada slide. Selanjutnya adalah mencari nilai alfa dan X pada masing-masing aturan. Yang pertama ada aturan pertama yaitu permintaan turun, persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Dengan mencari nilai minimum dari nilai keanggotaan pada alfa 1 dan menggunakan rumus nilai turun untuk mencari X1. Selanjutnya, pada aturan kedua, permintaan turun, persediaan sedikit, dan maka produksi barang berkurang. Dengan mencari nilai minimum dari nilai keanggotaan pada alfa 2 dan menggunakan rumus nilai turun untuk mencari X2. Selanjutnya adalah aturan ketiga, yaitu permintaan naik, persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Dengan mencari nilai minimum dari nilai keanggotaan pada alfa 3 dan menggunakan rumus nilai naik untuk mencari X3. Selanjutnya adalah aturan keempat, yaitu permintaan naik, persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Dengan mencari nilai minimum dari nilai keanggotaan pada alfa 4 dan menggunakan rumus nilai naik untuk mencari X4. Terakhir adalah melakukan pencarian nilai dengan metode Tsukamoto dengan rumus berikut. Sehingga
didapat nilai X yaitu 4.548. Lalu dapat disimpulkan bahwa mainan jenis ABC yang harus diproduksi sebanyak 4.548 mainan. Sekian dari saya kembalikan ke Fatih. Baik, terima kasih Atina. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.